syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, "Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat
untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Yes, Lord. All I have with Him, I give you praise. All that is in you, is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way. Yes, Lord. Inilah rinduku Tuhan kepadamu. Nyatakanlah jalanmu Tuhan. Ayo nyatakan sekali lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu Tuhan. Ku memujamu ya Allahku. Setiap waktu nyatakan, ku berikan dan jiwaku semuanya bagimu. Yes, di dalam, di setiap nyatakan Tuhan. Ayo sama-sama sembah Tuhan. Ayo doa lagi. Bawa doamu, bawa penyembahan. Yes Lord, yes. Biarlah hidup kami sebagai ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai korban yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Syakadalala ya rabata syadarama. Nyatakan
Pimpin langkah kami, pimpin hidup kami Tuhan. Syarabata karalabaya rabada syananaba. Ya setiap kehidupan kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Syarabata karalabaya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Biar suara saja katakan, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment. Every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam di setiap. Nyatakan Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku berikan hatiku, ku berikan dan jiwaku, di dalam nyatakan one more time, ku berikan saya mudah hambanya Nasa Abraham dan Ishak. Oh ya Ramadasya, di dalam setiap nyatakan, Lord I give you, Lord I give you, Lord I give you my heart. I live for you, live for you. Every breath that I take, every moment I'm with, Lord have your way. Lord I give you, Lord I give you my heart, Lord, my soul and my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have Father, we come to you in the precious name of your Son, Jesus Christ. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu di dalam nama anak-Mu yang berharga itu Yesus Kristus.
The name that is above all names. Nama yang di atas segala nama. The King of kings Raja segala raja. and the Lord of all Dan lords. Tuhan di atas segala Tuhan. We give you all the glory and the honor this morning, Lord. Kami memberikan segala kemuliaan dan kehormatan kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. For you are the only one who knows what is the beginning and the end. Sebab hanya Engkaulah yang mengetahui apa awal sampai pada akhirnya. God, we give you all the glory. Tuhan, kami memberikan segala kemuliaan hanya kepadamu. Lord, we just want to lift ourselves before you. Tuhan, kami ingin mengangkat diri kami di hadapanmu. Lord, we know one thing for sure. Tuhan, kami tahu satu hal dengan pasti. If we are here today, it's only by your grace. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, semua karena kasih karuniamu. And as we come boldly to the throne room of grace, Dan ketika kami datang dengan penuh keberanian ke hadapan tata kasih karunia Tuhan, Father, have mercy on us. Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami. Have mercy on us. Biarlah kemurahan-Mu turun atas kami. Lord, many a times we have departed from our ways. Sebab banyak kali Tuhan kami telah menjauh dari jalan-jalan-Mu. Father, we ask you, God, Bapa, kami minta kepadamu, bring us back. bawa kami kembali, Empower us back. perlengkapi kami kembali. And as we come back, Lord, Dan ketika kami kembali ya Tuhan, align our lives according to your perfect will, Lord. selaraskanlah kehidupan kami seturut dengan rencanamu yang sempurna. For we have only one prayer. Sebab kami hanya memiliki satu doa. Let thy will be done on this earth as it is in heaven. Datanglah kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti di surga. Through our lives, Lord. Tuhan, melalui kehidupan kami. So Father, I lift up everyone into your hands. Karena itu Bapa, kami mengangkat setiap anak-anak-Mu di dalam ke dalam tangan-Mu. Lord, let our hearts and our minds be acceptable, our meditation unto you. Tuhan, biarlah setiap perenungan hati maupun pikiran kami berkenan di hadapan-Mu. And as we stand in your presence, Lord, Dan ketika kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, we invite the Holy Spirit to be the Lord of this meeting. kami mengundang Roh Kudus menjadi Tuhan atas ibadah ini. Give us a revelation Berikan kami pewahyuan-Mu ya Tuhan. of who you are, Mengenai siapa of Engkau. what you want us to do, Lord, Mengenai hal-hal yang Tuhan mau kami kerjakan. so that God can rise up to be a faithful witness unto you. Tuhan, supaya kami boleh dibangkitkan menjadi saksi yang setia bagi Engkau. We seal this place with the blood of Jesus. Kami meteraikan seluruh tempat ini dengan darah Yesus. And we declare, Kami this is deklarasikan, the sanctuary of God. ini tempat kudusnya And where Allah. the presence of God is, Dan di mana ada hadirat Allah, I declare, aku there deklarasikan, is healing, ada kesembuhan, there is salvation, ada there keselamatan, is joy, ada there sukacita, is peace, ada damai there is sejahtera, love, ada there is kasih, restoration, ada there pemulihan, is reconciliation. terjadi pendamaian. And I release the liberty of God Dan aku melepaskan kemerdekaan yang dari Tuhan in our hearts and our minds. di dalam hati dan pikiran kami Father, semua. we give you all the glory. Bapa, kami memberikan segala kemuliaan kepadamu. Let your word come forth Dan biarlah firman-Mu diberitakan and accomplish everything that you purpose for, dan Lord, menggenapi segala sesuatu sesuai dengan tujuan-Mu, according to your will. sesuai dengan kehendak-Mu. In Jesus' mighty name we Di pray. dalam nama Yesus yang dahsyat kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Please be Amin. seated. Silakan duduk saudaraku. Thank you, Pak Anto. Thank you very much. Don't worry, this time I won't use you as example. Praise God, praise God. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Good morning to all of you. Selamat pagi saudaraku. Waduh, tidak semangat. Halo. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bagus, baik, baik. Good. First of all, I want to say thank you to Pastor Rachel, who is not here. I know she's ministering in another church. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Gembala, Pastor Rahel, yang saya mengerti beliau sedang melayani di tempat lain. And I want to say thank you to those people who have taken care of us this morning. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi kami, merawat kami sepanjang tadi pagi. And I want to say thank you to especially to Pastor Anto for being a great help to me. Dan saya berterima kasih juga kepada Pastor Anto yang telah sangat menolong buat saya. He makes the atmosphere good by having a good praise and worship. Dia telah membuat atmosfer ibadah kita menjadi sangat baik dengan tim pujian penyembahannya yang begitu luar biasa. Let's give the worship team a Mari clap. kita berikan tepuk tangan bagi tim pujian penyembahan pagi hari ini. Haleluya. Appreciate them, yeah. Kita apresiasi mereka. Hallelujah. Haleluya. You know, this morning I wanted to. How many of you were here in the first service? Berapa banyak yang mungkin hadir di ibadah pertama? Ada berapa? Only 1, 2, 3. Selain para leader, Praise God. jemaat berarti yang
ibadah kedua semua ya. Yeah, okay. Okay. Those who were here, the first session received a real hard message from just now. Mereka yang hadir tadi pagi di ibadah pertama menerima pesan firman Tuhan yang cukup keras. But this morning, I'm going to give you a softer one. Tetapi di pagi hari ibadah kedua ini Anda akan dapatkan firman Tuhan yang jauh lebih empuk saudara, jauh Iya. lebih lembek. Because every one of you, I Yeah. see that needs to be encouraged. Biar balance mungkin saudara ya, karena saya melihat banyak di antara Anda, mungkin Anda jauh lebih perlu dikuatkan, jauh lebih perlu didorong. All right, I want you to turn with me Mari kita buka bersama to see a scenario that what's going to happen in this last day. untuk melihat sebuah skenario mengenai hal-hal apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. I do not know whether you agree with me, Saya tidak tahu apakah saudara sepakat dengan saya, but I believe tapi saya percaya we are not living in the end times. kita sedang tidak hidup di akhir zaman saja, But we are living in the end of end times. tetapi kita sedang hidup di ujung, di akhir dari akhir zaman. Which means to say, Artinya, we the church as a bride kita gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus must prepare the way for Jesus coming. harus mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus kembali. And Jesus is coming very, very soon. Yesus mau datang kembali, sangat dekat, segera. Amen. Amin. And his coming Dan kedatangannya kali ini is going to be so quick akan menjadi begitu cepat and it's going to take many people by surprise. dan akan mengagetkan begitu banyak orang. But Tapi those who have been waiting in patience, barang siapa yang selama ini telah menanti-nantikan dalam kesabaran, those who have been waiting faithfully, barang siapa yang selama ini menantikan dalam kesetiaan, those who have been resting in his presence mereka yang selama ini telah beristirahat di dalam hadirat Tuhan will know what time he's coming. akan mengetahui kapan saatnya dia akan datang. So be like the 5 wise virgins, not the foolish virgins. Marilah kita menjadi seperti 5 gadis-gadis bijaksana, jangan sampai kita menjadi seperti 5 gadis bodoh. Amen. Amin. And we are seeing that events of this world today Dan kita sedang melihat banyak kejadian di dunia hari-hari ini that points to the coming of Jesus soon. yang mengacu, yang menunjuk pada kedatangan Yesus yang segera ini. So in the book of Revelation, Karena itu di dalam kitab Wahyu, this is what is said in chapter 17, ini yang dikatakan di dalam Wahyu 17 verse 14. ayat 14. Let's see what it says. Wahyu 17 ayat 14. Mari kita periksa apa yang disampaikan. Those who make war, these will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them. For he is the Lord of lords and the King of kings. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Revelation chapter 17, yeah? Wahyu 17 ayat 14. And they shall make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. And for he is the Lord of lords, and he is the King of kings. And those who are with him are 3 groups of people. Mereka bersama-sama dengan dia juga ada 3 kelompok orang ini saudaraku. Listen very carefully. Dengar baik-baik. There are 3 groups of people that will come together with Jesus Ada 3 kelompok orang yang akan datang bersama-sama dengan Yesus in the last day di hari-hari terakhir when there is a ini. war on this earth, Di mana akan ada peperangan di muka bumi. when Israel is going to be attacked, Ketika Israel akan diserang and suddenly dan tiba-tiba Jesus appears Yesus menampakkan dirinya with 3 groups of people. dengan 3 kelompok orang ini. Number 1, Yang pertama, the called. mereka yang terpanggil. Say the call. Katakan yang terpanggil. Sekali lagi. Yang terpanggil. What? Okay. I want here. Everybody is so quiet in this place. Ya, Hello, di look up, look up, look up. Bagian sebelah kiri cukup. I know you are very busy with your handphone. Saya tahu Anda sibuk dengan HP Anda. Okay, take note, yeah? Anda harus catat. Don't miss the call. Jangan lewatkan panggilan ini. Okay? All right, now say it together with me. Sama-sama, yang terpanggil. Call. Good. The next, chosen. Yang berikutnya, yang telah dipilih. And the third, Yang ketiga, the faithful. yang setia. So let's repeat again. The called, Yang terpanggil, the yang, chosen, yang dipilih, and the faithful. yang setia.
So 3 groups of people are going to come with Jesus on this earth. 3 kelompok orang ini akan datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di bumi ini. Now, it is very important that we as Christians must know Sangat penting sekali bagi kita orang-orang Kristen ini harus mengerti that there is a call of God in our lives. bahwa ada panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Hello? There is a call of God upon our lives. Ada panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita. You know, there are many Christians who tell me, Ada banyak orang Kristen tuh bilang gini kepada saya, Pastor, Pastor, are you sure I'm called by God? Pastor yakin gak kalau saya ini dipanggil oleh Tuhan? What is my calling? Apa panggilanku, Pastor? I do not know. Saya nggak tahu. My friends, Saudaraku, it's very simple. sangat sederhana. You see, Jesus went onto the cross. Yesus telah naik ke atas kayu salib. Who are the one who brought him to the cross? Siapa yang membawa dia ke kayu salib? His own chosen people, the Jews, Yaitu orang-orang pilihannya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia. together with the Romans. Bersama dengan tentara-tentara Roma. And when he was dying on the cross, Ketika dia mati di kayu salib, his hands was not like this, tangan Yesus itu kan gak seperti ini tergantungnya. but his hands were stretched out wide. Tetapi tangannya itu terentang demikian luas. Buat apa? He said like this, Dia berkata begini, "For God so loved the world, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, so whosoever believeth." supaya barang siapa yang percaya kepada dia. Barang siapa yang? Barang siapa yang? Barang siapa yang? Whosoever believeth Barang siapa yang percaya shall have eternal life akan punya hidup yang kekal and never perish. dan mereka tidak akan binasa. You answered the call. Saudara sudah jawab panggilan itu. And you said, Jesus, you be the Lord of my life. Dan saudara sendiri telah meminta dan mengakui, Tuhan, jadilah Tuhan dalam hidupku. The day you make that decision, Di hari saudara ambil keputusan itu, you have answered heavenly call. engkau telah menjawab panggilan surgawi. You don't have to wait for anyone else to call you. Anda tidak perlu tunggu orang-orang lain yang memanggil Anda lebih dulu. You are called by God. Engkau sudah dipanggil oleh Allah sendiri. Amen. Amin. It's not GBI who called you. Bukan gereja GBI ini yang memanggil Anda. It's not Pastor Rachel who called you. Bukan Pastor Rahel yang memanggil Anda. It's Jesus Christ himself that has called Tetapi you. Yesus Kristus sendiri yang memanggil saudara. So your call is far superior Jadi panggilan Anda itu jauh lebih tinggi than any other call in this world. daripada panggilan lain-lainnya di muka bumi ini. Hallelujah. Haleluya. The Bible says because of our call on our lives, Alkitab menyatakan oleh karena panggilan itu di dalam hidup kita, we are called to be ambassadors of Christ. kita ini dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Kristus, duta besarnya Kristus. Hallelujah. Haleluya. See, every country send ambassadors to represent that country. Saudaraku, setiap negara itu pasti akan punya utusan ya yang disebut sebagai duta besar mewakili negara tersebut. But here on this earth, Tetapi di muka bumi ini, you and I saudara dan are saya ambassadors of Christ. adalah duta besar bagi Kristus. Hallelujah. Haleluya. We represent heaven on this earth. Kitalah yang mewakili surga di atas muka bumi ini. So tell somebody next to you Karena itu bilang sama Look into their eyes. di sebelahnya, pandang matanya and tell dan them katakan kepada dia, you are a very VIP person. engkau adalah orang VIP. Engkau adalah orang VIP. Hallelujah. Haleluya. You are a VIP person. Anda ini orang VIP. What is VIP? Apa itu VIP? Very important person. Orang yang sangat penting. Hallelujah. Haleluya. You don't walk into an istana like this. Anda tidak berjalan masuk ke dalam istana seperti ini. You walk tall. Tapi Anda berjalan dengan tegap. Why? Kenapa? The call. Sebab panggilan itu. Amen. Amin. So every one of you today, remember, Sehingga setiap orang yang hadir pagi ini harus ingat. when you walk in Bekasi Ketika engkau berjalan di Bekasi or in Pondok Gede, atau di wilayah Pondok Gede ini. you are not ordinary citizen. Anda bukan lagi warga negara biasa. You are citizen of Indonesia, yes. Betul, Anda warga negara Indonesia. But more than that, Tetapi lebih dari itu. you are an ambassador of Christ in heaven. Engkau adalah utusan duta besar Kristus untuk bumi. It's good to clap, Bagus kalau Anda bertepuk tangan, but now you got to function in that call. tetapi sekarang Anda harus berfungsi di dalam panggilan itu. So the way you talk,
Sehingga cara engkau berbicara, the way you behave, cara engkau berperilaku, the way you see things cara engkau melihat sesuatu must be different from the world. harus beda dari dunia. Amen. Amin. We cannot be with the world. We cannot be the same as the world. Kita ini udah gak mungkin saudara menjadi sama persis kayak dunia lagi. We must be different. Kita harus jadi berbeda. That's why Itulah the sebabnya Bible says Alkitab He katakan has called you out of the darkness Dia yang sudah memanggil engkau keluar dari kegelapan into His marvelous light. untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. And the call of God upon your life is Dan panggilan Allah atas kehidupan Anda itu adalah a royal priesthood, imamat yang rajani, a chosen generation, bangsa terpilih, peculiar people. umat kepunyaan Allah sendiri. Hallelujah. Haleluya. That's not an ordinary call. Ini bukan panggilan yang biasa-biasa, saudaraku. It's an extraordinary call. Ini adalah panggilan yang luar biasa. Amin. Amin. Panggilan yang tell somebody next to you. Bilang lagi dengan teman-teman di sebelah. Luar biasa. Amen. So remember this. Ingat baik-baik. When you walk on this earth, Ketika engkau berjalan di muka bumi ini, you're somebody special. Anda ini seseorang yang spesial. I don't want to hear you singing, I'm nobody's child. Saya tidak mau nanti Anda bernyanyi, saya ini bukan anak siapa-siapa. You are God's son. Anda ini putra dari Allah kita. You are His ambassador. Engkau adalah utusan duta besarnya. Kalau setuju bilang amin dong. Jangan kurang pede. Haleluya. Amin. Good. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu tulisannya kamu adalah utusan-utusan Kristus. Tapi di bahasa Inggris itu pakai kata ambassador. Makanya saya terjemahkan sebagai duta besar. Biar Anda ingat gitu saudara. Hallelujah. Ada perbedaan terjemahan. There are many ambassadors of Indonesia who are my good friends, yeah. Ada banyak duta besar Indonesia yang beberapa dari mereka menjadi sahabat saya. When they were in Singapore, Waktu mereka lagi di Singapura. like General Mantiri, Seperti Bapak Jenderal Mantiri misalnya. General Luhut Panjaitan. They are all my good friends. Okay, so I want you to know, I also walk with them. But I also consider as a man of God who has got a special calling. Saya juga berjalan bersama dengan orang-orang itu, tetapi saya menganggap diri saya adalah hamba Tuhan yang memiliki panggilan yang istimewa itu dari Tuhan. They may be generals. Mereka mungkin adalah para jenderal. Very good. Bagus. But in God's kingdom, Tetapi di dalam kerajaan Allah, you're also generals. saudara semua adalah jenderalnya Tuhan. We are all soldiers of Christ. Kita semua ini disebut sebagai tentara Kristus. That's why the picture is Jesus is coming to make a war. Itulah sebabnya gambaran yang diberikan Alkitab kita, Yesus datang untuk berperang. Not to make peace, Bukan untuk membawa damai lagi, but a war. tetapi peperangan. Are you with me? Anda mengerti. So who are the group of people? Sehingga siapakah kelompok itu tadi? Called, Dipanggil, chosen, dipilih, and faithful. dan setia. So today I want to take a character from the Bible Karena itu hari ini saya ingin mengangkat beberapa karakter atau tokoh dari Alkitab and talk about that character dan membahas mengenai karakter ini and what it is to be called. dan apa itu artinya menjadi orang-orang yang dipanggil. Number one, Yang pertama, if you have your Bibles, kita akan buka Alkitab kita. we are going to read about a very famous character Kita akan membaca satu tokoh yang sangat terkenal in Genesis chapter 12, di dalam Kejadian 12 verses 1 to 3. ayat 1 sampai 3. I believe you should know it by heart. Saya percaya Anda mungkin sudah hafal ayat ini. All right? It's about a character. Ini mengenai seorang tokoh, seorang karakter. Let's read together. Kita akan baca Yeah, 1, 2, and 3. Yeah? Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 sama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada amin? Ada amin?
Who is this character? Siapakah karakter ini? Saya ada di depan. Nama saya Abraham. Tapi ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Amin. Haleluya. Dan saya lengkap juga, nama saya lengkap. Abraham Matthew. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Lengkap. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya lahir di Singapura, bukan di Irak. Haleluya. It's a very interesting character. Ini adalah satu karakter yang sangat menarik sekali, saudaraku. Why? Kenapa? You see, there was something happening on this earth, Ada sesuatu yang terjadi di bumi ini, and God had a plan that was way before even the earth was formed. dan Allah sudah punya rencana bahkan jauh dari sebelum bumi ini dibentuk. God's plan was to have a family. Rencana Allah adalah untuk membentuk sebuah keluarga. And in order to have a family, it starts from a nation. Dan untuk membentuk sebuah keluarga dimulai dari satu bangsa. So there was a man that was called specially for that purpose. Ada satu orang yang secara khusus dipanggil untuk tujuan itu. Why was Abraham so special in the eyes of God? Mengapa saat itu Abram ini begitu penting di mata Tuhan? And why was Abraham was chosen by God? Dan mengapa Abram ini yang dipilih oleh Allah? If we look at the back of at the history of Abraham, Kalau kita melihat sejarah dari Abram, if we read Joshua chapter 24 verse 2, kalau kita lihat di dalam Yosua 24 ayat 2, you will find that Abraham was not a Jew. kita menemukan bahwa Abram ini bukan orang Yahudi ternyata. Let's turn to verse 2 in chapter 24 of Joshua. Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Now it says that they worship different gods. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka beribadah kepada Allah lain, Allah yang berbeda. What is the God that Abraham worshiped? Apa itu? Allah yang disembah oleh Abram pada waktu itu. The name of that God was called Nana. Nama Allah yang disembah oleh Abram pada zaman itu disebut sebagai Nana. It was the moon god. Itu adalah dewa bulan. Now do you understand the history? Sekarang Anda mulai paham sejarahnya? Okay, the history is this. Sejarahnya sebagai berikut. God saw in Abram something different from his father. Allah melihat di dalam diri Abram ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Their trade was to make idols and sell idols. Pekerjaan mereka pada waktu itu, ciri khas keluarga mereka adalah membentuk berhala-berhala dan kemudian menjual patung-patung itu. But one day when Abram was making an idol, Tetapi suatu hari ketika Abram membentuk patung-patung itu, he said to himself, dia berkata kepada dirinya, this idol has eyes but cannot see. berhala ini punya mata tapi nggak bisa lihat. It has got a mouth but cannot speak. Punya mulut tapi nggak bisa bicara. It has got ears but cannot hear. Punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. So who is this true God? Karena itu siapa itu Allah yang His sesungguhnya? heart began to search for the truth. Hatinya mulai mencari kebenaran itu. The Bible says, Alkitab the katakan, eyes of the Lord is moving through and through this earth, mata Tuhan sedang menilik isi dunia ini, looking for a heart that's perfect towards Him. mencari orang-orang yang hatinya tertuju kepada Dia. Amen. Amin. So as long as your heart is searching for God, Karena itu selama hati saudara mencari Tuhan, God's eyes on you. mata Allah tertuju kepada Anda. Amen. Amin. If you're hungry for God, Kalau saudara lapar akan Tuhan, God's eyes is on you. mata Tuhan tertuju kepada Anda. If you are thirsty for God, Kalau saudara haus akan Tuhan, God's eyes is on you. mata Tuhan tertuju kepada Anda. So God's eyes is waiting for people Mata Allah itu mencari, menjelajahi orang-orang who's hungry for Him. yang lapar akan Dia. Are you hungry? Apakah engkau lapar akan Dia? Are you hungry? Apakah engkau lapar? I'm not talking about your stomach, yeah? Saya tidak bicara tentang lapar di perut kita. But I'm talking about your spiritual hunger for God. Tetapi saya bicara mengenai kelaparan rohani Anda kepada Tuhan. Abram was hungry for God. Abram begitu lapar akan Allah. And so God said Sehingga Allah katakan in chapter 12 of Genesis, di dalam Kejadian 12 tadi, Abram,
Abram, I want you to get out of your country. aku mau supaya engkau keluar dari tanah kelahiranmu. I want you to take your wife and get out of your father's house. Aku mau engkau membawa istrimu dan keluar dari rumah And I want to ayahmu. show you a place where I'm going to give it to you. Aku akan menunjukkan negeri yang akan kuberikan kepadamu. So friends, I want you to know something. Saudaraku, saya ingin supaya Anda mengetahui satu hal ini. There are 4 things about the call of God in our Ada lives. 4 hal mengenai panggilan Allah dalam hidup kita. Firstly, Yang pertama, God's call on your life and my life, panggilan Allah dalam hidup saudara dan saya it comes by the grace of God. datang karena anugerah Allah. Not that we chose him, Bukan karena kita yang memilih dia, but he had already chose us before the foundations of the tetapi earth. karena dia yang sudah memilih kita sebelum dasar bumi ini dijadikan. Amen. Amin. So you and I are chosen by God even before we were born. Saudara dan saya telah dipilih oleh Allah bahkan dari sejak sebelum kita dilahirkan. Now the Bible says we were predestined. Nah, Alkitab memakai kata predestinasi. Kita telah ditetapkan sejak semula. Okay, predestination is something that is very unique. Kata predestinasi ini yang artinya telah ditetapkan sejak semula, ini mengandung makna yang sangat unik, saudara. And now it is not something called fate. Nah, predestinasi ditetapkan sejak semula itu nggak sama dengan ditakdirkan atau dinasibkan gitu, saudara. Because fate is written on your head that cannot be changed. Karena kalau fate atau nasib itu biasanya orang meyakini, oh itu sudah digariskan. Kalau orang Indonesia tuh suka ngomong gini, itu mah udah dari sananya kayak gitu. Not Nah. like that. Predestinasi nggak seperti itu, saudara. Predestination takes place. Predestinasi itu ditetapkan sejak semula itu terjadi But the first step is dengan langkah pertama adalah you answer his call. saudara menjawab panggilan Tuhan. When you answer his call, Ketika engkau menjawab panggilan Tuhan, then step by step the plan of God in your life barulah kemudian selangkah demi selangkah rencana Allah terbuka dalam hidup Anda, it starts to open up. mulai terbuka satu persatu. Hallelujah. Haleluya. So my friends, this day you must understand, Sehingga hari ini Anda harus memahami, if you are sitting here, kalau Anda hadir saat ini, you are called by God engkau dipanggil oleh Allah, by his grace. oleh anugerahnya. And therefore, Karena itu, tell somebody next to you, bilang sama teman-teman di sebelahnya, it's a privilege to serve God. merupakan kesempatan istimewa kita bisa layani Tuhan. Ini kesempatan istimewa kita diberikan untuk bisa layani Tuhan. Amen. Amin. Special privilege. Ini kesempatan istimewa, saudara. Why should a creator look at you and ask you to serve him? Kenapa kok sang pencipta boleh memandang Anda dan saya dan membiarkan kita, membolehkan kita melayani dia? He's God. Dia toh Allah. He wants to use his angels to finish everything. Kalau dia mau, dia bisa aja pakai semua malaikatnya untuk selesaikan semuanya. But no, Tapi kan gak gitu. he came as a man Dia justru datang sebagai to manusia redeem you and me untuk menebus saudara dan saya for his purpose. untuk tujuannya. And therefore, Karena itu, it's a heavenly privilege call. ini merupakan panggilan surgawi dengan kesempatan, dengan hak istimewa itu. And so we are all here called by grace. Kita semua di tempat ini telah dipanggil oleh anugerah Tuhan. So Abraham was called. Sehingga Abram ini sudah dipanggil. So, and when you are called, Sehingga ketika saudara juga sudah dipanggil, remember, number 2, ingat yang kedua, God's call panggilan Allah is costly. itu mahal harganya. Why do I say God's call is costly? Mengapa saya bilang panggilan Allah itu mahal harganya? You see, the condition that God gave to Abram, Persyaratan yang Tuhan berikan kepada Abram. tolong ya dengar baik-baik ya, ini terjadi dalam kehidupan saya juga. Nama saya Abraham. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu terjadi persis di kehidupan saya juga. Ya, apa yang Tuhan suruh Abraham? Leave your parents. Pergilah dari rumah bapamu, dari rumah orang tuamu. Leave your country. Pergilah meninggalkan negerimu. Leave your relatives. Pergilah tinggalkan sanak saudaramu. Meaning to say, Artinya there is a cut adanya suatu pemutusan from the umbilical cords. dari tali pusar kita. Hello? That means there's no more emotional ties. Artinya begini saudara, tidak ada lagi ikatan emosional.
with our families. dengan keluarga-keluarga kita. Because you know why? Karena tahukah Anda mengapa demikian? Please don't get me wrong, yeah. Saya harap Anda tidak salah mengerti dalam poin ini. God's order is, Urutan Allah, aturan dari Allah or the law adalah, of God is, hukum Tuhan adalah, you shall love your parents. saudara harus mengasihi orang tuamu. You shall honor them. Engkau harus menghormati orang For tuamu. all the days of your life will be Supaya blessed. panjang umurmu di muka bumi ini. Amen. Amin. But it's the same Jesus who said, Tetapi Yesus yang sama juga itu menyatakan, if any man love his father, mother more than me, barang siapa mengasihi ayah dan ibunya lebih daripadaku, is not fit to be my disciple. orang itu tidak layak disebut sebagai muridku. Hello? Masih hidup? So friends, I want you to understand this very clearly, yeah? Karena itu saudaraku, saya ingin supaya Anda menangkap ini dengan jelas. I was thrown away from my family Saya dibuang oleh keluarga saya because I came to serve the Lord. karena saya mau pergi untuk melayani Tuhan. And when I left my house, Ketika saya pergi meninggalkan rumah saya, I didn't know where I was going. saya pun tidak tahu kemana saya harus pergi. I had to obey the call of God, Saya harus mentaati panggilan Allah, but I remember tapi saya ingat there is something that is very precious. ada satu hal yang sangat berharga. And God wants us to count the cost. Dan Tuhan ingin supaya kita menghitung harganya. Friends, you Saudara- don't build a house just for the fun of a house. Saudaraku, we build a house. When we build a house, we count the cost. Ketika kita membangun rumah, kita bukan membangun rumah cuman sekedar kayak kita senang membangun. Kita bangun rumah, kita mesti hitung dulu biayanya dari awal. The same thing Dengan gambaran yang sama. in Luke chapter 14 verse 30 says, Di dalam Lukas 14 ayat 10, Lukas 14 ayat 30 menyatakan, count the cost. hitunglah harganya. If you want to follow Christ, Jikalau engkau ingin mengikut Kristus, you are called by grace. engkau dipanggil oleh karena anugerah. And remember, Dan ingatlah, there is a price to pay to follow Jesus. ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. The world will deny you. Dunia akan menyangkal engkau. The friends may make fun of you. Teman-teman Anda mungkin mengejek Anda. They think you are idiot, stupid. Mereka mungkin beranggapan bahwa Anda ini bodoh. Remember this. Ingat baik-baik. Let's look at what Jesus said Mari lihat apa yang Yesus katakan in Luke chapter 9 verse 60 and 61. di dalam Lukas 9 ayat 60 and 61. 60 dan 61. Lukas 9 ayat 60 dan 61. And another said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at home. And Jesus said to him, no one having put his hand into the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ayat 60 dan 61. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Oh, wow. Hello? Bukan gampang dong. 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, papa saya meninggal, baru meninggal. Umur 93. Waktu itu saya ada di Jakarta. Di gereja juga. Waktu saya khotbah, saya dapat kabar. Papa saya sudah meninggal. Saya ada 2 kebaktian juga. Kebaktian 1, saya dapat kabar. Kebaktian 2, goyang. Di sini semua goyang. Sampai pendeta itu, gembala itu tanya, bisa khotbah? Saya bilang, ya saya datang sini untuk khotbah. Saya akan berkati gereja saya. Tapi berdoa untuk saya supaya saya ada anugerah dari Tuhan. Bukan gampang. Tolong dong, orang Kristen di sini pagi ini, saya mau beritahu, kita harus bayar harga. Kalau kita mau ikut Yesus. The price is high.
Harganya itu mahal. But one thing for sure, Tetapi satu hal yang pasti, your reward in heaven is great. upahmu di surga demikian besar adanya. Tidak ada amin. Kenapa itu kurang keras tadi? Kurang pede. Justru itu Tuhan bilang seperti ini. Many are called, Banyak yang dipanggil, but few are chosen. tetapi sedikit yang dipilih. Karena apa? Tidak ada banyak orang yang mau bayar harga. There is a crown waiting for us Ada satu mahkota menantikan kita that has your name. yang ada terukir nama Anda di If you situ. don't believe me, Kalau Anda tidak percaya, go home, nanti di rumah read Revelation chapter 3. bacalah Wahyu pasal 3. And there Jesus says, Di situ Yesus sudah sampaikan, take note perhatikanlah. that no man takes away your crown. Jangan sampai ada orang lain yang merebut mahkotamu. Meaning to say, Artinya, God called you, Allah yang memanggil engkau. you were chosen, Engkau sudah dipilih. you went all the way, Kemudian engkau berjalan memenuhi semuanya. but somehow you stop halfway Tapi ternyata di tengah jalan Anda berhenti separuh jalan. because of problems Oleh karena masalah yang in the terjadi. family. Oleh karena mungkin masalah dalam keluarga. Whatever reasons, Atau alasan lainnya. God had to choose somebody else to continue your place. Maka Allah terpaksa memilih orang lain untuk menggantikan tempat Anda. And God says, Dan Tuhan katakan, your crown mahkota Anda will be given to him. akan diberikan kepada orang lain. Mau itu? Mau atau tidak? Mau bayar harga? Bukan gampang. Saya dihina oleh mama saya waktu saya keluar dari rumah saya 39 tahun yang lalu. Kata-katanya seperti ini. I curse the day you were born. Mama mengutuk hari kamu dilahirkan. You were never a son to me. Engkau tidak pernah menjadi anak mama. You know those words hurts me. Tahukah saudara, kalimat-kalimat seperti itu melukai hati saya. And that night God spoke this words to me. Dan di malam itu juga Tuhan berbicara mengenai ayat ini kepada saya. If the man said, let me go home and say goodbye to them. Orang ini berkata, biarkan aku pulang ke rumah dulu untuk mengucapkan selamat tinggal. And Jesus said, Tapi Yesus any katakan, man who put his plow into his hand setiap orang yang siap untuk membajak, and looks back tapi menoleh ke belakang, is not fit for the kingdom of God. tidak layak untuk kerajaan Allah. Why? Mengapa? Because God knows Sebab Allah tahu the minute you go back home, pada menit engkau kembali pulang ke the rumah, tears of your mother, air mata dari ibu the Anda, tears of your sister air mata dari saudara-saudara perempuan Anda will draw you out. akan menarik engkau keluar. And that's why Jesus said, Itulah sebabnya Yesus katakan, let the dead bury the dead. biarlah orang mati menguburkan orang mati. You know who the truth is. Engkau yang mengetahui kebenaran akan hal ini, Go and tell the truth. pergi beritakanlah Injil, beritakanlah kebenaran itu. Hallelujah. Haleluya. Those who are dead spiritually, they will be dead. Mereka yang mati secara rohani, mereka akan mati. But those who are born again and died in God Tetapi mereka yang sudah lahir baru and die, dan mati, I'm telling you something. saya mau kasih tahu sesuatu. You can carry on doing your work. Anda bisa tetap terus melanjutkan melakukan pekerjaan Anda. Why? Kenapa? One blessed hope. Karena satu pengharapan yang penuh berkat ini. One day Satu hari nanti we will be together in heaven with Jesus. kita akan ada bersama-sama di surga bersama dengan Yesus. For eternity. Untuk masa kekekalan. Wow. But how many of you are willing to pay the price? Tapi berapa banyak di antara Anda yang rela untuk membayar harganya? I'm telling you, my friends, Saya mau beritahu Anda, saudaraku. many things happen in the ministry, Ada banyak hal sudah terjadi di dalam pelayanan. especially in this country. Khususnya di dalam negara ini. I've been serving in this country for more than 20 over years Saya telah melayani di negara ini sudah lebih dari 20 tahun. because I know there's a special calling and a special destiny for this country. Sebab saya mengetahui ada panggilan Tuhan yang khusus dan destinasi ilahi, tujuan akhir ilahi yang khusus untuk bangsa Indonesia. And I know Dan saya tahu what God said apa yang Tuhan sudah katakan will take place. pasti akan terjadi. And I know
Dan saya tahu it has taken place. apa yang Tuhan nyatakan itu sedang terjadi. Both Pastor Anto. Anto and myself, we witnessed last year in the month of November in Bali. Baik Pastor Anto maupun saya sendiri, kami menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan tahun lalu November di Bali. That this country, Indonesia, Bahwa negara ini Indonesia will be a great blessing to the nations. akan jadi berkat yang besar bagi bangsa-bangsa. Many people from here Banyak orang dari negara ini will become missionaries, akan berangkat jadi misionari. especially to the Middle East. Khususnya ke wilayah Timur Tengah. And I'm telling you, Dan saya mau beritahu Anda, in the month of November last year, di bulan November tahun lalu, right before my eyes, tepat di hadapan mata saya, what God said 92 to me apa yang Tuhan pernah tunjukkan pada saya sejak tahun 92 concerning Indonesia mengenai Indonesia took place. ternyata sedang terjadi dan digenapi Tuhan. That's why I invested my life in this country. Itulah sebabnya mengapa saya investasikan hidup saya di dalam negara ini. My sweat, my tears, my blood is in this country. Keringat saya, air mata saya, darah saya di negara ini. And I'm telling you, Dan saya kasih tahu Anda, everything that you sacrifice for God apapun yang saudara telah korbankan bagi Tuhan, will never go to waste. tidak ada yang sia-sia. Because God is not a debtor to anybody. Sebab Allah tidak berhutang kepada siapapun juga. Amen. Amin. That's why with all my heart, Itulah sebabnya dengan segenap hati saya I'm telling you, beritahu Anda, I know saya tahu that I'm serving the most blessed people bahwa on this earth. saya sedang melayani kumpulan umat-umat Tuhan yang paling diberkati di negara ini. Amen. Amin. It's my privilege. Ini kesempatan istimewa buat saya. And I know one thing for sure. Saya tahu satu hal dengan pasti. What God prophesied over me, Apa yang Tuhan nubuatkan lewat saya, promised me, apa yang Tuhan janjikan kepada saya, has come to pass. ternyata sedang digenapi. You know, on the night when I made a decision to leave my house, Di malam hari itu ketika saya mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah saya, suddenly I remember rumah orang tua saya, tiba-tiba saya mengingat Mark chapter 10, Markus pasal 10 28 to 30. ayat 28 sampai 30. And Peter said to Jesus, Dan di situ Petrus berkata kepada Yesus, Jesus, Yesus, we have left everything for you. kami sudah meninggalkan segala-galanya bagi engkau. Peter left his family. Petrus pun meninggalkan keluarganya. The rest of them left all their fishing nets. Mereka yang lain-lainnya sudah meninggalkan jala ikannya itu. That was their livelihood. Sebab jala ikan itu kan mata pencarian mereka. And Peter says, Tapi Petrus di sini we have berkata, left everything for you, Jesus. Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatunya buat engkau. Well, you know what Jesus replied? Tahukah Anda bagaimana jawaban Tuhan Yesus? No man Tidak ada satu orang pun who has left for me or for the gospel's sake. yang sudah meninggalkan semuanya itu buat aku atau demi Injil. But Tetapi if a man, kalau ada orang he leaves his father, yang meninggalkan he bapanya, leaves his mother, meninggalkan ibunya, his brother, meninggalkan saudara-saudaranya, his sister, saudara laki-laki dan his saudara wife, perempuan, meninggalkan istrinya, he will be blessed dia akan diberkati 100-fold. 100 kali lipat. Fathers, Ayah, mothers, ibu, brothers, saudara laki-laki, sisters, saudara perempuan, not wives, bukan istri ya saudara, one wife only. satu istri saja. And what he said, Dan apa yang dikatakan? with lands and possessions, Ayat 30 ya, dengan segala tanah dan harta milik, 100-fold, 100 kali lipat. with persecutions. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Today, Hari ini it's been fulfilled. ayat ini sedang digenapi. Who are my brothers? Siapakah saudara-saudara saya? Who are my sisters? Siapa saudara laki-laki dan saudara perempuan saya? You are my family. Saudara adalah keluarga saya. My brothers, my Saudara sisters, laki-laki, saudara perempuan untuk saya. those who want to do the will of God. Yaitu mereka yang mau melakukan kehendak Allah. Saya mulai pelayanan saya di Indonesia tahun 87. Mulai di atas gunung-gunung di Tapanuli. Di Sumatera Utara. Dari situ 1 tahun terus Sumatera. Setelah itu tahun 92 di Jawa. Dari situ semua pulau-pulau. Dari Sabang
ke Maroke. Dari Maroke ke Sabang. Saya sudah pernah injak kaki ke tempat-tempat yang kamu belum pernah dengar. Tahu tempat Barong Tongkok? Barong Tongkok? Mana itu Barong Tongkok? Satu kampung yang kecil. Harus pergi ke Samarinda, naik speedboat 8 jam. Itu kampung itu. Bukan gampang. You have to go through the river. Saudara harus naik perahu lewatin sungai-sungai. I remember Saya masih ingat, the man who brought me was an elderly man. bapak yang mengantarkan saya itu sudah cukup tua, saudara. Like this gentleman standing here. Seperti bapak yang hadir pagi hari ini. He called me to go follow him. Dia meminta saya untuk ikutin dia. And he was a businessman. Dan bapak ini seorang pengusaha. And he said, you are going today to Barong Tongkok Dan dia bilang, hari ini kamu berangkat ke Barong Tongkok for ya. 5 days, man. Selama 5 hari. I said, okay, where's the place? I don't know there. Jadi saya bilang, oke, di mana tempat itu sebab saya tidak tahu. Okay, he said, don't worry, you just follow me. Dan bapak ini cuma bilang, jangan khawatir, udah gampang, So kamu I ikut took saya saja So I katanya. took 2 shirts, 2 pants in a small bag and walked with him. Jadi saya siapin 2 kemeja, 2 celana panjang di dalam tas dan saya ikut dia. And I followed him. Saya ikutin bapak ini. Sit in a speedboat. Duduk di dalam satu speedboat. The moment it started, Pada waktu speedboat itu mulai jalan, he fell asleep. dia ketiduran. And I Dan saya holding on the ship pegangan ya di kapal itu. because on the waves. Karena ombaknya itu. Oh, hallelujah. And left and right, Dan di kanan kiri big, my God, crocodiles. ada buaya-buaya. And I thought, God, Dan saya bilang, Tuhan, I don't want to be the food for the crocodiles. aku tidak mau jadi makanan buat buaya-buaya ini Tuhan. They must be the food for me, not I for them. Mereka yang harusnya jadi makanan buat saya, jangan sampai saya jadi makanan buat mereka. 8 hours speaking in tongues. Ora barshaka dala baraka dala ba- 8 Ora jam. baraka dala bala 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 bala. That's all. 8 jam terus doa dalam bahasa roh. Hallelujah. Mau? Mau nggak? Nah. I remember another time. Saya masih ingat kali yang berikutnya. I was in India. Saya ada di India. 2 years I was there. 2 tahun saya ada di sana. I tell you, summer, Saya mau katakan saudaraku, musim panas di India itu no clouds, tidak ada awan. total blue, Benar-benar semua langit itu biru saja. so dry. Begitu kering jadinya. The earth can crack Dan tanah itu bisa retak. right before my eyes. Tepat di depan mata saya, People will be swept by heat wave and will fall and die. orang-orang itu bisa terkena gelombang panas dan jatuh dan kemudian banyak dari mereka meninggal gara-gara Can you itu. imagine cows dying? Bisa Anda bayangkan sapi-sapi pun banyak yang mati I karenanya. remember Dan saya masih ingat, I was looking for water saya sedang mencari air. and I said, I need some water. Dan saya berkata, saya perlu air. And I asked them. Dan saya tanya sama mereka. They went around looking for water. Mereka berkeliling mencari air. And I remember, Dan saya masih ingat, just like this, the shape, bentuknya persis seperti ini. quarter, 1/4 water, air. 3/4, 3/4-nya mud. lumpur. And I said, Dan saya hanya berkata, Lord, Tuhan, you are my sanctified. Engkau yang menjadi pipa yang menguduskan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. Tahun 92. Ini tahun masih hidup. Halo? Mau ikut Yesus? Mau? Mau bayar harga enggak? Gampang ya untuk misi. Oh, saya mau beri benih. Saya mau beri supaya dia bisa pergi. Saya beri saja. Tuhan tidak bilang atau mohon seperti ini. Tolongkan doa supaya ada cash untuk ladang misi. Enggak. Dia bilang apa? Kurang pekerja. Karena apa? Many are called,
Banyak yang dipanggil, few are chosen. tapi sedikit yang dipilih. Saya lahir di Singapura ya. Tempat yang paling enak, lebih baik dari Bali, surga. Pernah ke Singapura? Siapa yang pernah ke Singapura? Aman? Bersih? Tidak macet? Surga. Dari situ saya dipanggil keluar. Dan 39 tahun. 2 tahun di India, 4 tahun di Malaysia, 21 tahun di Indonesia, 1 tahun di Amerika, di Eropa, 6 bulan di Estonia, Rusia. Bukan gampang. Sekarang saya tidak tahu warga negara apa saya sekarang. Saya bingung. Apakah Singapura, Rusia, Indonesia, kemana ya? Tapi untuk sekarang, sementara, saya adalah karena saya selalu ditegur oleh dia. Karena saya dapat itab. Itab itu lebih panjang. lebih panjang. Saya bisa tinggal 5 tahun satu kali. Karena ini istri saya. Dia yang sponsor saya. Tolong ya. 21 tahun. Dari lebih. Kalau paspor, lihat. Saya ada 5 paspor. Di Amerika. Waktu itu 2001. Waktu itu ada pesawat, masih ingat? WTC di Amerika, saya ada di sana. Di India, waktu saya missionary, mereka bunuh semua orang di Ayodhya, itu satu masjid yang lama, mereka turunkan, saya ada di sana. Pertama kali saya lihat kerusuhan. Saya lahir di Singapura, saya tidak lihat. Pertama kali saya lihat. Tahun 98, pertama kali kali yang kedua saya lihat kerusuhan. Mana? Di Jakarta. Banyak pendeta-pendeta yang lari. Saya ada di sini. Jangan kuat, jangan ketawa. Karena itu pendeta-pendeta dari Indonesia. Saya temu dia, mereka di airport. Tolong dong, kita bisa nyanyi. Oleh darah anak domba. Setelah itu, oleh kesaksian, getah. Yang nomor 3 itu apa? Salah. Penulis lagu itu lupa. Apa itu? Kita harus tahu ya, di Wahyu dia bilang seperti ini. They overcame with the blood of the lamb. Mereka mengalahkan dengan darah anak domba. And then they loved not their lives even until death. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka bahkan sampai kematian. That word is missing in that song. Nah, kalimat itu tidak mengasihi nyawa mereka sampai pada kematian. Kalimat itu memang tidak ada di lirik lagu tadi. Mungkin amnesia. Halo? Tahu nggak? Saya hampir mati waktu ada kerusuhan di Ambon. Karena saya ada di sana. Ambon. Tahun 2000. Tolong ya. Bukan saya tidak tahu apa arti panggilan. Saya tidak mengerti apa arti dipanggil, dipilih. Karena saya tahu tujuan akhir saya bukan di sini di bumi, tapi di surga. Saya mau itu mahkota. Kamu mau mahkota? Siapa mau mahkota? Siapa mau mahkota? Tolong angkat tangan, saya mau lihat. Pagi ini Tuhan akan panggil kamu semua.
Mau jadi misioner? Oh, kalau jadi misioner itu berarti kita harus tinggalkan satu tempat? Bukan. Itu pikiran yang lama. Saya selalu mengajar di sekolah Alkitab seperti ini. Those hearts with Christ, Mereka yang di dalam hatinya sudah memiliki Kristus, you are a missionary. maka engkau adalah seorang misionari. The one who is without Christ sitting next to you, Orang di sebelahmu yang hatinya belum memiliki Kristus, that's your mission field. mereka lah ladang misi Anda. No need to go too far. Gak usah pergi jauh-jauh. The next one sitting next to you Orang yang di sebelah Anda, may not have Christ in your heart. mungkin saja dia belum punya Kristus di dalam hatinya. That's your mission field. Itu ladang misi buat Anda. And so therefore, Karena itu, you are a missionary. Anda adalah seorang misionari juga. Harus ada revolusi mental di sini. Itu satu kunci yang Jokowi beri untuk bangsa ini kalau mau maju. Revolusi mental. Aneh kan? Orang yang tidak kenal Tuhan bisa beri satu kunci seperti itu. Padahal itu asal dari Alkitab. Untuk siapa? Orang Kristen. Aneh ya? Tolong buka mata. Buka telinga. Buka hatimu hari ini. Kamu dipanggil. Kamu dipilih. Yang terakhir dia bilang seperti ini. Go to a land where I'll show you. In Genesis chapter 12. Kembali di dalam Kejadian 12 Verse 1. ayat 1. Go to the land where I will show you. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Where? Di mana itu? Abraham does not know that place. Abraham kan tidak tahu tempat tersebut. He does not know the place called Canaan land. Dia tidak tahu tempat yang bernama Tanah Kanaan itu. But God promised Abraham Tetapi Allah menjanjikan kepada Abraham that there will be a land that I will give to your ancestors. bahwa akan ada tanah yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Therefore, I want you to just walk out by faith. Karena itu aku hanya mau supaya engkau bangkit dan berjalan dengan iman. Listen very carefully, my friends. Dengarkan sungguh-sungguh. These are the days. Inilah Whether you hari-harinya. are a businessman, Entah engkau seorang pengusaha, whether you are a homemaker, ataukah engkau seorang ibu rumah tangga, whatever you do, apapun yang saudara kerjakan we itu, need to live by faith. kita perlu berjalan dengan iman di dalamnya. Karena apa? Lihat rupiah sekarang. Tolong. We got a heavenly bank. Kita di sini punya bank surgawi. Nama bank itu BCA. Bank Sentral Allah. Tabur. Di sana, bukan di sini. Are you with me? Saudara mengerti. Where are you going? Kemana engkau menuju? I don't know. Aku tidak tahu. When God called me, Tapi ketika Tuhan memanggil saya, I don't even know where I was going. saya bahkan tidak tahu ketika itu harus mengarah kemana. But when I took the first step of faith, Tapi ketika saya mengambil langkah iman yang pertama, God opened the door. Tuhan mulai membuka pintu. Malaysia, Malaysia, Indonesia, Indonesia, India, India, Europe, kemudian Eropa, to Russia, kemudian Rusia, to America, kemudian Amerika, and Australia. dan kemudian Australia. Hallelujah. Haleluya. When you walk in obedience by faith, Ketika engkau berjalan dalam ketaatan oleh iman, God's predestination plan maka rencana predestinasi Allah itu tadi will be open for you. akan terbuka bagi Anda. When you see that plan, Ketika saudara melihat rencana itu, wow, wow, it will blow your mind. itu bisa meledakkan pikiran kita. Because nowhere in my life Sebab tidak pernah terjadi dalam hidup saya, I ever dream tidak pernah saya mimpi that I will be all in these places. saya bisa ada di tempat-tempat yang sudah saya kunjungi itu. It is only by God's grace. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Hallelujah. Haleluya. Only by God's grace. Hanya karena anugerah Tuhan. My friends, Saudaraku, I want you to know, saya ingin saudara tahu, this morning pagi ini, or last night, tadi malam, a friend of ours ada seorang teman kami was going to Egypt. sedang berangkat ke Mesir. She has a call.
Dia punya panggilan. She. Ini perempuan saudara, bukan Who's not, laki-laki. is not even married. Perempuan ini masih single bahkan. She's gone to Egypt. Dia sudah berangkat ke Mesir. And you know Egypt? Dan Anda tahu situasi Mesir saat ini. You know in Middle East? Anda tahu suasana di Timur Tengah. It's getting hot. Semakin panas kondisinya. Ready to lay down a life. Orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawa kehidupannya. Tadi pagi di sesi nomor 1, saya sudah bilang, berapa tahun kita ada. Masih ingat? Lihat ini ya, angka ini. Untuk gereja di Indonesia kita ada 2 tahun masa kesempatan untuk gereja Tuhan di Indonesia. sekarang. Jangan main, tidak ada waktu lagi. Kamu dipanggil, dipilih, tapi maukah jadi setia? Maukah jadi setia? Maukah jadi setia? Umur saya sekarang 62. Ya. Kapan-kapan saya datang ke Jakarta, langsung sakit. Berapa kali saya sudah masuk ke IR? UGD Emergency. maksudnya. UGD. Barusan saja. Sesak nafas terus. Karena apa? Udara di Jakarta, bersih banget. Haleluya. Harus bayar harga kesehatan saya juga. Siap nggak? Makanan pun yang aneh-aneh harus makan juga. Pertama kali saya makan itu B1, B2. Oh, haleluya. Di seumur hidup saya tidak tahu apa itu B1, B2. Tiba-tiba di Manado. Oh, haleluya. Batman, Robin, Mickey Mouse. Oh, haleluya. Saya bilang ke orang Manado seperti ini, kalau ada kelaparan, orang Manado tidak lapar sama sekali. Tapi seorang India pasti lapar terus. Karena apa? Orang Manado bisa makan apa yang berjalan dengan 4 kaki. Kamu duduk pun 4 kaki. Mungkin dia makan itu kerusi juga. Haleluya. Are you with me, friends? Saudara masih dengarkan, saudaraku. You can run away from the call. Saudara mungkin bisa melarikan diri dari panggilan itu. It is your choice. Itu adalah pilihan Anda sendiri. Trust me. Percayalah. An incident took place in 2009 Sebuah kejadian terjadi di tahun 2009. until I said, God, I don't want anything to do with ministry. Sampai saya berkata, Tuhan, aku tidak mau ada urusan lagi dengan pelayanan ini. But God, Tapi Allah who called you, yang memanggil engkau, is persistent. dia itu gigih, dia itu persisten. If you don't believe me, Kalau Anda tidak percaya, read this. Anda baca ini. Look at Genesis chapter 11. Kejadian 11, Genesis chapter 11 verse 31 and 32. ayat 31 dan 32. Kejadian 11 ayat 31 dan 32. This is a call of God supposed to be for somebody else. Ini adalah panggilan Allah yang sebenarnya di awal adalah untuk seseorang lain. Who was Seorang lain. that? Siapa itu? Terah, Yaitu buat Terah, the father of Abraham. ayah daripada Abraham. Look at what God said. Can you read it? Perhatikan apa yang dikatakan di sini ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun lalu ia mati di Haran. You see, they were supposed to go to Canaan land. Mereka ini semestinya berangkat ke tanah Kanaan. Mana itu? Kanaan. Canaan. But Terah stopped
at Haran. Tetapi Tera ini berhenti hanya sampai di Haran. Stopped. Dia berhenti di situ. But, Tetapi, you know what? tahukah Anda, For 15 years. selama 15 tahun lamanya, Berapa tahun? 15 tahun, Berapa tahun? 15 tahun. God was silent. Allah berdiam. And then God spoke again to Abram. Kemudian Allah berbicara kembali kepada Abraham. What was supposed to be Terah, Apa yang tadinya mestinya untuk Tera lakukan, now his son Abram takes over. sekarang anaknya itu Abram yang mengambil alih. Are you with me? Anda bisa ikuti. You can run away from your call. Saudara mungkin melarikan diri dari panggilan Anda. Why? Kenapa? Persecution, Mungkin karena penganiayaan, tribulation, mungkin karena kesesakan, being rejected. atau Anda ditolak. But let me tell you, Tetapi saya mau kasih tahu Anda, God's call panggilan Allah itu, is persistent. Dia teguh mengejar Anda. He will wait for you. Dia akan menantikan engkau. If you don't want to respond, Kalau engkau tidak mau meresponi, he will choose somebody else. Dia bisa pilih seseorang yang lainnya. Hallelujah. Haleluya. Are you with me? Anda bisa ikuti. Are you with me? Anda mengerti. In the day of the last, Di hari terakhir nanti, when Jesus is coming back to make war on this earth, ketika Yesus datang kembali untuk berperang di bumi ini, there will be 3 groups. akan ada muncul 3 kelompok. Number 1, Yang pertama, the called. yang dipanggil. Number 2, Yang kedua, the chosen. yang terpilih. And number 3, Dan yang ketiga, the faithful. yang setia. In which group Di dalam kelompok manakah will you be? Anda akan masuk di dalamnya? I want to be Saya mau bisa masuk in the last group. di dalam kelompok yang terakhir itu. What is that? Apa itu kelompok terakhir? Bukan dipanggil, Bukan Bukan cuma di- dipanggil, bukan cuma dipilih, tapi setia. Karena terakhir kita akan dengar kata-kata dari Tuhan apa? Hai hambaku yang setia. Bukan yang dipilih. Bukan yang di... Yesus bilang di dalam Matius 24, everything is going to happen, segala sesuatu ini akan terjadi, wars, baik perang, pestilences, wabah penyakit, earthquakes. gempa bumi. You saw the earthquake in Bangkok? Baru lihat kan gempa bumi di Bangkok baru-baru Oh, ini, my Myanmar. goodness, I got a shock. Wah, saya kaget sekali melihatnya. Friends, Saudaraku, all that Jesus said semua yang Yesus katakan itu is already happening. sudah terjadi dan sedang terjadi. Is coming to the time. Sudah tiba kepada waktunya itu. The end is very near. Bahwa ujungnya itu sudah dekat sekali. And he said in Matthew 24, Dan dia katakan di Matius 24, all these things will happen, semuanya ini akan terjadi. but he who stands until the last Tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya shall be saved. akan diselamatkan. What are we going to have next? Apa yang akan kita alami berikutnya? Because of what is happening in Middle East, Oleh karena apa yang sedang terjadi di Timur Tengah ini, be prepared persiapkan diri Anda for World War III. untuk Perang Dunia Ketiga itu. Okay, get ready. Persiapkan diri Anda. And because of that, Dan oleh karena situasi itu, many will go bankrupt. ada banyak yang mengalami kebangkrutan. Business, Baik bisnis, nations will close down. ada bangsa-bangsa yang tertutup. Remember, Ingat, if you stay faithful until the end, jikalau engkau tetap setia sampai pada kesudahannya, he who called you Dia yang memanggil engkau. is faithful. Dia setia. He who called you Dia yang memanggil engkau. is faithful. Dia setia. He who called you Dia yang memanggil engkau. is faithful. Dia setia. Let's pray. Mari kita berdoa. Enough of all these blessings talk. Sudah cukup dengan segala pembahasan mengenai berkat atau topik mengenai berkat. Enough of all this revival talk. Sudah cukup pembahasan mengenai kebangunan rohani. Revival only starts Kebangunan rohani hanya dimulai when your heart is ready. ketika hati saudara itu siap.
That's what revival is. Itulah kebangunan rohani. When your heart is not ready, Ketika hati saudara belum siap, you can go to Jerusalem 120 times. Anda bisa saja pergi ke Yerusalem mungkin sampai 120 kali. You can be in the upper room. Anda bisa saja naik ke kamar loteng atasnya. Nothing will happen. Tidak ada satu hal pun yang akan terjadi. But if you are here right now Tetapi kalau Anda hadir saat ini and your heart is open dan hatimu terbuka and you say, Lord, dan kau berkata, Tuhan, I know you called me. aku tahu engkau memanggil aku. And it's not an earthly call, Dan ini bukan panggilan duniawi, but it's a heavenly call. tetapi ini adalah panggilan surgawi. And I realize Dan aku menyadari there is a cost to pay for it, Lord. ada harga yang harus dibayar untuk hal ini ya Tuhan. Today, Lord, I pray, Hari ini Tuhan aku berdoa, if you want me to go, kalau engkau mau supaya aku pergi, I'm ready, Lord. aku siap ya Tuhan. Here am I. Ini aku Tuhan, Send me. utus aku. And Lord, help me Tuhan tolong aku to be faithful untuk tetap setia until the end. sampai pada kesudahannya. I don't want anything to short circuit the plan of God. Aku tidak mau ada hal apapun juga yang mengacaukan rencana Allah dalam hidupku ini. Lord, I want to fulfill the perfect will of yours, Lord. Tuhan, aku ingin menggenapi rencanamu, kehendakmu yang sempurna. And if you are saying that in your life today, Dan in your heart today, jikalau engkau sedang berkata seperti itu di dalam hatimu, di dalam hidupmu saat ini, knowing that you are called by God, dengan mengetahui bahwa engkau dipanggil oleh Allah, that you are chosen by God, bahwa engkau dipilih oleh Allah, but are you going to be faithful until the end? tetapi akankah engkau mau setia sampai pada kesudahannya? Remember, Ingat, there is a crown ada mahkota with your name dengan nama Anda waiting for you. yang menantikan engkau. And Jesus wants, Dan Yesus memperingatkan, let no man jangan sampai ada seorang pun take away your crown. yang merebut mahkotamu. What was the call on Terah's life? Apakah apa panggilan Tuhan yang tadinya ada atas kehidupan Tera? Leave Mesopotamia Tinggalkan Mesopotamia itu to go to Canaan land. untuk berangkat ke tanah Kanaan. But he stopped halfway and he stayed there Tetapi dia berhenti separuh jalan dan dia tinggal di situ. in Haran. Di Haran. And for 15 years, Dan selama 15 tahun God was silent Allah berdiam until sampai the heart of Abraham hati Abraham itu was ready for the call. siap untuk panggilan Tuhan. Time is no more in our hands, my friends. Waktu bukan lagi ada di tangan kita. And as I said, Dan seperti yang saya the sampaikan, Lord told me Tuhan sampaikan kepada saya before the elections last year, sebelum pemilu tahun lalu, every choice setiap pilihan has consequences. memiliki konsekuensinya. And what you chose Apa yang saudara pilih has its own consequences. juga punya konsekuensinya. And today, Dan hari ini, what we are seeing on this nation apa yang kita lihat di negara ini is the consequence of your choice, adalah konsekuensi dari pilihan kita, not God's choice. bukan pilihan Allah. And let me warn you, Dan saya mau memberi peringatan, it's not going to be easier anymore. memang hal ini tidak akan mudah lagi. But we have a short space of window time, Tapi kita punya waktu yang singkat, jendela waktu yang singkat saja, 2 years. yaitu 2 tahun. We have to move very fast. Kita harus bergerak cepat. But how many of you Tapi berapa banyak di antara Anda are willing to pay a price? yang rela membayar harganya? If you are willing to pay the price, don't stand up because everybody stands up. Biarlah nanti ketika Anda berdiri meresponi, jangan berdiri karena semua orang berdiri. I want every eyes closed. Saya mengajak kita semua pejamkan mata. If a wife stands, your husband, you are not ready, you don't have to stand up, you can just sit down. Kalau seorang istri bangkit berdiri meresponi Tuhan tapi suaminya belum siap dan belum mau berdiri, tidak apa saudara, jangan dipaksa ikut berdiri. Your friend is not going to bring you to heaven. Juga teman Anda tidak akan membawa engkau ke surga. Your husband or your wife is not going to bring you to heaven. Suami atau istri Anda tidak bisa membawa engkau ke surga. It's your relationship with Jesus Tetapi hubungan pribadimu dengan Yesuslah, that's going to bring you to heaven. itu yang akan menghantarkan engkau ke surga.
So I want to challenge you today. Karena itu kembali saya memberi tantangan buat saudara hari ini. I know there is a special call upon this church. Saya tahu ada panggilan Tuhan yang khusus atas gereja ini, di tempat ini. Because of the faithfulness of your pastor. Oleh karena kesetiaan dari gembala Anda. The Lord had showed me something this morning. Tuhan telah menunjukkan sesuatu kepada saya tadi pagi. But if I meet again Pastor Rachel, I will tell her. Kalau saya bisa berjumpa lagi dengan Pastor Rahel, saya akan sampaikan kepada beliau. But there is something special upon this church. Ada sesuatu yang spesial, yang istimewa tentang gereja ini. And those who come here, you are not here by accident, my friends. Dan jemaat yang hadir di tempat ini, Anda datang bukan karena kebetulan. Remember that. Ingat itu. It is God who called you and planted you here. Sebab Tuhanlah yang memanggil engkau dan menanam engkau di tempat ini. Therefore, there is a special purpose. Karena itu ada tujuan yang spesial. And if you are willing to pay that price, Dan kalau saudara rela membayar harganya, I want you to stand up. saudara boleh berdiri untuk merespon itu. And I want to pray for you. Sehingga saya akan berdoa bagi Only those who want to pay the price. Hanya orang-orang yang rela bayar harganya. Not many will want to, I know. Sebab saya mengerti tidak banyak yang mau, saudaraku. Not many will want to lay off their comforts. Tidak banyak yang rela melepaskan kenyamanannya. I know that. Saya mengetahui hal itu. It's not easy. Karena ini gak gampang. But my friends, Tetapi saudaraku, every time you say, yes, Lord, setiap kali engkau berkata, ya Tuhan, God will reply with grace. Allah akan mengembalikannya dengan anugerah. With grace. Dengan anugerah. With grace. Dengan anugerah. God bless you, brother. God bless you, sister. God bless you. Tuhan God bless you. memberkati setiap saudara dan saudari yang sedang God bless you. berdiri God bless you. God untuk bless you, meresponi sister. Tuhan pada saat ini. Anybody else? Because Apakah masih ada lagi? Saya I'm masih going to pray menanti. right now. Saya akan mulai mendoakan Anda saat ini. Remember what I said? Ingat tadi apa yang saya sampaikan? Only if you are willing to pay a price. Hanya kalau engkau rela bayar harganya. I want to pray for you. Saya mau berdoa bagi Anda. Because I know what it is to pay the price. Sebab saya ngerti apa itu artinya bayar harga. Even my own family deserted me. Bahkan keluarga saya sendiri meninggalkan saya, membuang saya. And I know the pain. Dan saya ngerti kesakitannya itu. And I know what it is when my father died. Dan saya mengerti bagaimana ketika papa saya sendiri meninggal. My emotions. Emosi saya. Father, I pray for all those who are standing right now. Bapa, hambamu mendoakan bagi semua orang-orang yang sedang berdiri meresponi Tuhan. Lord, they have heard your word. Tuhan, mereka ini sudah dengar firman-Mu. And today they are saying, Dan hari ini mereka sedang menyatakan. they recognize there's a call in their life. Mereka menyadari bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup mereka. And they know Dan mereka tahu that the next step is, bahwa langkah berikutnya adalah when I answer the call, there is a cost to pay. ketika aku menjawab panggilan Tuhan ada harga yang harus dibayar. So Lord, I pray, Karena itu Bapa, hambamu berdoa. there will be circumstances in their life. Akan ada kondisi dan situasi di dalam hidup mereka. Maybe it's their family. Mungkin ini berkenaan dengan keluarga mereka. Maybe it's their finance. Mungkin ini berkenaan dengan keuangan mereka. Maybe it's their friends. Mungkin ini tentang teman-teman mereka. But whatever the cost it is, Apapun Tuhan harga itu. Lord, I pray, Tuhan, aku berdoa. give them the grace to overcome it. Berikan mereka anugerah untuk bisa menang atasnya. So I pray this day, those who are standing, Lord, Hambamu berdoa Tuhan bagi semua anak-anakmu yang sedang berdiri from the dan crown of meresponi the head to Tuhan. the sole of their feet, Mulai dari kepala mereka hingga telapak kaki mereka. I seal them with the blood of Jesus Aku Christ. meteraikan mereka dengan darah Yesus Kristus. And I also seal that commitment Aku juga meteraikan komitmen mereka with the blood of Jesus. dengan darah Yesus. Lord, you said in the book of Malachi, Tuhan, Engkau berkata di dalam kitab Maleakhi there is a book of remembrance. bahwa ada kitab peringatan. Lord, remember these names. Tuhan, ingatlah nama-nama ini, Tuhan. Remember the hands that is up before your presence. Tuhan, ingatlah tangan-tangan mereka yang saat ini terangkat di hadirat-Mu. They are not saying yes to me, Tuhan, mereka sedang tidak berkata ya kepadaku. but they are saying yes to you. Mereka berkata ya kepada Tuhan. So therefore I pray, Karena itu Bapak, aku berdoa. in the short time that we have on this in this Di night, masa yang singkat yang kami miliki di tempat ini, we pray, kami berdoa. do a quick work in their life. Lakukan pekerjaan yang cepat dalam hidup mereka. Empower them
perlengkapi mereka, Shape them bentuk mereka to be what you call them to do. untuk menjadi sesuai dengan panggilan Tuhan untuk mereka lakukan. Bless them, Lord. Berkati mereka ya Tuhan. And because of them, Lord, Dan oleh karena mereka ya Tuhan, I pray aku berdoa into their families. lewat keluarga-keluarga mereka ini ya Tuhan. Those who have not been saved will be saved. Mereka yang belum diselamatkan akan diselamatkan. There will be restoration in their families. Akan terjadi pemulihan dalam keluarga mereka. There will be deliverance in their families. Akan terjadi kelepasan dalam keluarga mereka. And I pray this day, Dan aku berdoa di hari ini, whatever from now on these people touch their hands upon mulai hari ini apapun yang dijamah oleh orang-orang ini dengan tangan mereka shall be prosperous. akan dijadikan berhasil. Shall be prosperous. Dijadikan berhasil. Shall be prosperous. Dijadikan berhasil. So I pray Karena itu hambamu doa, heavenly wisdom. hikmat surgawi. Heavenly wisdom Hikmat surgawi flow upon them. mengalir atas mereka. That they will bring hope Supaya mereka boleh membawa pengharapan to the world outside. kepada dunia di luar sana. When people look for them, Ketika orang-orang mencari mereka, they will have the answers to Mereka- their problems. mereka akan beroleh jawabannya bagi orang-orang itu. Each time they open their mouth, Setiap kali mereka membuka mulut, you shall put their word, Lord. Engkau yang menaruh perkataanmu pada mulut mereka. The answers to the problem. Jawaban bagi masalah itu. So Father, Karena itu Bapa, bless them. berkatilah mereka. Bless them. Berkati mereka. And I pray for those who are sitting down today. Aku berdoa Tuhan bagi mereka yang duduk hari ini. They too they know that they have a call. Mereka pun tahu bahwa mereka punya panggilan. Maybe they are not ready, Lord. Mungkin mereka tidak siap ya Tuhan. But I pray Tetapi hambamu doa. that they will not walk away from the call. Mereka tidak akan menjauh dari panggilan itu. But they will stay true. Tetapi mereka akan tetap tinggal teguh. Give them the spirit of boldness Berikan mereka roh keberanian. to rise up, Lord, Untuk bisa bangkit ya Tuhan. to serve you. Untuk melayani Engkau. In whatever capacity. Di dalam kapasitas apapun. And I pray, God, Dan aku berdoa ya Tuhan. that you bless this church. Berkati gereja ini. For this church Sebab gereja ini has a special calling. memiliki panggilan yang khusus. And I pray that everyone who's here, Aku berdoa setiap orang yang ada di dalam gereja ini. including the leaders, Termasuk para pemimpinnya. including Pastor Rachel, Termasuk Pastor Rahel ya will Tuhan. be counted faithful Akan dimasukkan dalam bagian setia. at the end. Setia pada akhirnya. This is our prayer, Lord. Ini doa kami ya Tuhan. Bless each and every one of us. Berkati setiap kami Tuhan di tempat ini. In Jesus' Di mighty name. dalam nama Yesus yang dahsyat. And all God's Dan people semua umat say, Tuhan sama-sama katakan. Amen. God Amin. bless. Tuhan memberkati. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan kita akan tutup ibadah kita. Ku bersyukur kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada siang hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa saat firman-Mu ditaburkan, hati kami dibukakan,
maka firman itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dengan lebatnya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar hidup kami Bapa menjadi hidup yang berkenan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Abraham Matius dan istrinya. Tuhan Engkau berkati mereka. Mari kita angkat tangan kita untuk kita memberkati kedua hamba-Nya ini. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu, kedua hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memakai mereka, Engkau memberkati mereka dengan urapan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga mereka Tuhan boleh Kau pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, untuk kemuliaan, hormat, keagungan dan kebesaran nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberkati mereka, dan dari tempat yang maha tinggi dimanapun mereka boleh melayani Tuhan, Tuhan pakai lebih lagi agar banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat. Oleh sebab itu saudara yang kasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Itu berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan, kiranya menuntun, memimpin dan menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini, besok, lusa sampai selama-lamanya, hingga pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita, dan kita tetap setia. Setiap kita yang sudah diberkati dan percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Bapak Saudara, silakan duduk sebentar mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini dan ibadah streaming saudara.